Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Walhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di antara majlis-majlis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Semoga niat usaha kita menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya, dan semoga dicatat sebagai amal kebaikan yang kelak menjadi hujjah pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pripun kabarnya? Alhamdulillah nggih. Nggih, semoga pagi yang semangat, ceria, dan kita mulai dengan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali dengan ayat-ayat Allah, dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya, kita mulai melanjutkan pembahasan rutin kita ngaji bersama insyaallah dari tafsir Juz Amma yang kita ambil dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, dan juga beberapa referensi tambahan. Kita masuk di surat Al-Alaq, surat ke-96. Surat Al-Alaq, jumlah ayatnya 19, dan ini termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Alaq, surat ke-96. Makna surat Al-Alaq ini sebagai muqaddimah. Al-Alaq itu jamak kalau dalam bahasa Arab, ya, sebuah nama yang asalnya memang sudah jamak, yang dikenal kalau dalam bahasa Arab namanya ismul jinsil jam'i. Nama yang disebut itu sudah artinya banyak, bisa artinya segerombolan, sekelompok, ya. Kalau dijadikan satu maka ditambahkan tak marbutoh, namanya alaqah. Ya, mungkin pernah kita dengar kata alaq dan alaqah, ya. Atau seperti sya'run, ini rambut. Sya'run, ini kalau kita bilang sya'run berapa? Banyak. Ya, tapi kalau satu helai rambut namanya sya'ratun. Sya'ratun ditambah tak marbutoh. Ya, demikian juga bakorun. Bakor artinya sapi. Berapa? Sekelompok, banyak. Tapi kalau kita ambil satu ekor, bukan ekornya, ya, satu ekor sapi namanya bakoroh. Ya, itu namanya ismul jinsil jam'i, ya, sebuah nama yang jenisnya itu memang sudah jamak. Kalau ingin diambil satu tunggal ditambahi tak marbutoh. Jadi alaq itu artinya darah yang beku atau darah yang padat. Kalau segumpal namanya alaqah. Ya. Jadi manusia itu diciptakan dari alaq, dari darah, kumpulan darah. Ya, benar apa mboten? Ya, manusia awalnya setes mani. Itu penciptaan setelah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam sendiri dari tanah. Adapun setelah beliau, ya tetap dari tanah, tapi saripatinya, ya, disusun. Ini termasuk keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, sehingga dari saripati tanah itu keluar air mani bertemu dengan sel, ya, yang dalam rahim wanita berkumpul, kemudian jadilah, ya, alaqah.
kemudian setelah alaqah menjadi mudghah, jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan jadilah bentuk tubuh manusia. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-alaq itu artinya darah, segumpal atau kumpulan darah. Tapi yang dimaksud di sini ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, maksudnya adalah kita diingatkan akan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Apakah manusia tiba-tiba brek ya jadi seperti ini? Ya tidak. Manusia lahir ya mulai dari tadi setetes, segumpal, kemudian jadi daging, dibungkus, ada tulang, kemudian susun sempurna, kemudian lahir ya bayi, ya anak-anak, remaja, dewasa, ya terus sampai tua. Ini bahwasanya diingatkan manusia itu proses penciptaannya ya tahapan-tahapan. Ya. Kemudian kenapa disebut dengan surat Al-Alaq ya? Karena di situ ya ingat peringatan kepada manusia akan asal muasal ya penciptaannya. Dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang ya, kalau kita lihat ini itu sesuatu yang lemah. Ya, diingatkan jangan sampai lupa asalnya, lupa daratan. Meskipun sebagian ketika dewasa, ketika tumbuh, dia mulai cerdas otaknya, dia mulai pinter cari uang, juga ngakali orang. Ya, dia mulai pinter cari rezeki, anak buahnya banyak, jabatannya tinggi. Ini jangan lupa asal muasal kita itu lemah semuanya. Ya lemah, kemudian lahir, bertambah kuat, sampai puncaknya, kemudian nanti melemah lagi dan mati juga. Ya, jadi diingatkan jangan sampai kita lupa daratan. Makanya ini persis seperti firman Allah Ta'ala yang lain. Ini kalau panjenengan baca surat Yasin, nah itu ada ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, terus fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat, tidak ingat kami Allah menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu setetes mani. Ya, bahkan kita tahu dalam ilmu kesehatan setetes mani itu terkumpul sekian juta sel. Itu pun yang berhasil cuma satu. Ya, yang berhasil menembus ovum. Ya, setetes kecil ya, tidak ya atau hina kita bilang. Namun ketika sudah dewasa, ketika sudah cerdas, punya harta, punya jabatan, punya anak buah, fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba menjadi manusia yang sangat-sangat menentang, sangat-sangat kafir, sangat-sangat ingkar. Nah, ini lupa bahwasanya penciptaannya itu dari sesuatu yang lemah, hina. Makanya jangan sampai lupa daratan, lupa asal muasalnya. Yaitu surat Al-Alaq, peringatan agar kita ingat kita itu awalnya lemah, nanti juga bakal akan menjadi lemah. Lemah bahasa Jawa ya, lemah tanah. Kemudian nama-nama surat ya selain surat Al-Alaq atau surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Iqra. Baca surat Iqra. Baca surat Al-Alaq. Apa itu? Ya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mulai di sini ayatnya kita bagi-bagi nih. Karena jumlah ayatnya 19, kita potong jadi 2 insyaallah biar kita lebih paham mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Dari ayat 1 sampai ayat 8 ini tujuannya agar kita mengetahui pentingnya atau perintah agar membaca. Karena dimulai dengan Iqra. Iqra itu bukan Iqra itu nggih. Iqra tajwid atau Iqra Al-Qur'an. Iqra itu fi'il, perbuatan. Kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja. Artinya bacalah. Yaitu fi'il amr. Iqra dari kata qara'a yaqra'u Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Rabbmu, ya, nama Rabbmu yang alladzi khalaq, yang dialah yang menciptakan. Jadi di antara sifat Allah adalah sifat yang utama dan ini tidak didapatkan di sesembahan-sembahan yang lain, yaitu sifat khalaq. Ya, apa itu khalaq? Menciptakan. Dan inilah tauhid rububiyah,
digiring menuju tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah kita meyakini satu-satunya yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Apakah ada sesembahan selain Allah yang bisa menciptakan? Jawabannya tidak mungkin dan tidak akan pernah ada. Karena satu-satunya huwal wahid, dialah Allah satu-satunya yang menciptakan. Maka dialah Allah sesembahan yang menciptakan, dialah Allah pula sesembahan yang wajib diibadahi. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali dialah Allah saja. Ya, maka aneh kalau seseorang menyembah kepada selain Allah, namun sesembahan itu tidak mampu menciptakan. Bahkan menciptakan kitmir saja, sehelai atau benang tipis atau kulit tipis ari, setipis ari atau setipis kalau kita buka kurma, ya ada kulit-kulit yang tipis itu tidak mampu menciptakan, apalagi mau menciptakan yang lebih dari itu. Dan itu pula dijadikan sesembahan. Maka sesuatu yang mustahil, tidak layak diibadahi. Yang layak dan berhak ya diibadahi dan wajib adalah Allah wahdah. Dialah Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, menciptakan, ya, menguasai, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan itu kita pelajari di tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Itu semuanya digiring menuju tauhid uluhiyah agar kita beribadah hanya kepada Allah saja satu-satunya. Ya, jadi kita giring ke sana karena semua Al-Qur'an itu menggiring kepada tauhid. La ilaha illallah. Jangan sampai ya kita mempelajari Al-Qur'an tapi tidak bertauhid. Ya, maka sangat aneh dan kontradiksi. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini 5 ayat pertama yang dikenal oleh para ulama atau dijelaskan para ulama. Ini adalah ayat yang pertama kali turun ya dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari ya. Itu di bab permulaan wahyu disebutkan ketika Nabi SAW turun ayat ini, ya beliau digambarkan ketika itu ya disebutkan, kita bacakan di sini. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW, pertama kali wahyu yang turun kepada Rasulullah itu berupa ru'yas shadiqah. Awalnya berupa mimpi yang nyata. Beliau mimpi dalam keadaan tidur, kemudian mimpi itu terjadi benar-benar. Awalnya wahyu seperti itu. Jadi mimpi yang beliau lihat ya di alam tidur kemudian terjadi nyata, yaitu mislu falakis sabah, benar-benar nyata seperti terangnya cahaya subuh. Ya, cahaya pagi. Kemudian beliau hubbiba ilaihil khala. Akhirnya beliau lebih menyukai khala. Khala ini maksudnya adalah menyendiri. Ya, beliau menyendiri berkholwat di Gua Hira yang kita kenal. Ya, di sanalah beliau beribadah dengan ibadah yang beliau ketahui. Ya, karena belum datang Islam atau Islam yang benar dan beliau belum diangkat menjadi nabi, namun sudah mulai itu timbul ya. Kemudian di satu malam, di malam-malam itu datanglah ya malaikat Jibril ya, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian ya beliau didekap oleh malaikat Jibril, ya didekap begini sampai seolah beliau payah, susah. Kemudian dilepaskan lagi, Iqra, ya bacalah. Jawab Nabi, ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Didekap lagi, ya didekap ini sampai beliau seolah lelah, susah. Akhirnya dilepaskan lagi, begitu seterusnya, ya sampai dibacakan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi beberapa kali beliau didekap atau pertama disuruh Iqra, beliau tidak bisa. Kenapa? Beliau adalah nabi yang ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, enggak bisa baca dan enggak bisa nulis. Namun itulah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak bisa baca, tidak bisa nulis, namun bisa mengeluarkan kata-kata yang menakjubkan, yang membuat hati-hati orang luluh, yang membuat mata-mata takjub, ya hati-hati tunduk. Yaitu mukjizat, benar-benar kalamullah, bukan buatan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran dari tukang sihir atau ajaran dari penyair, bukan.
Ya, itulah mukjizat yang ada pada Nabi SAW, sehingga ini bantahan bagi orang yang menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad SAW. Bukan. Al-Quran adalah kalamullah, turun kepada beliau ya, dengan perantara malaikat Jibril. Salah satunya ini bukti di surat Al-Alaq 1-5, ya, bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari bab permulaan wahyu, bagaimana turunnya ayat ini prosesnya. Jadi beliau didekap, dilepaskan Iqra ma'ana biqari, didekap, dilepaskan Iqra ma'ana biqari, ya, sampai 3 kali. Kemudian beliau sudah merasa payah, susah, kemudian akhirnya beliau ya mengikuti, ya, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai pada ayat 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat pertama ini. Ya. Kita lihat di sini para jamaah yang dirahmati Allah taala. Ya, kita lanjutkan, kita bacakan dari kitab Tafsir As-Sa'di. Ya, beliau menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hadhihi surah awwalus suwar al-Qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah. Beliau mengatakan rahimahullah, ini adalah surat pertama kali yang benar-benar turun, ya, dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Dan ini di awal-awal kenabian. Ya, sejak inilah ya Nabi diangkat sebagai apa nih? Nabi atau Rasul? Ya, sejak turunnya ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diangkat menjadi ya Nabi. Ya, adapun diangkat menjadi Rasul di ayat yang lain. Ya, jadi di sini beliau ketika itu disebutkan idzkana la yadrimal kitab wal iman. Beliau belum mengerti ya apa itu kitab, apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Faja'ahu Jibril, maka datang Jibril ya alaihi salatu wassalam dengan risalah kenabian. Ya, kemudian diperintah untuk membaca Iqra, namun Nabi enggan, enggak bisa. Ma'ana biqari. Seperti yang kita sebutkan tadi di Sahih Bukhari, sampai begitu seterusnya, akhirnya Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi benar-benar Nabi itu ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akhirnya Allah lapangkan dadanya sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa ya menyebutkan dalam, atau sehingga bisa melafadzkan. Ya, kemudian di sini disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau artinya nggih, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Tadi sudah kita sebutkan, Allah dialah satu-satunya yang menciptakan. Di sini disebutkan di awal ayat menciptakan apa? Nggih. Khalaq berarti menciptakan seluruhnya, makhluk semuanya adalah ciptaan Allah. Itu ayat pertama, umum, yang menciptakan manusia, jin, hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk, benda-benda, matahari, bulan, dan semuanya itu Allah yang khalaq. Ya, benar-benar Allah satu-satunya yang menciptakan. Jangan menyembah sesembahan yang enggak mampu menciptakan. Ya, kemudian di ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Di sini lebih khusus. Dialah Allah yang menciptakan manusia. Padahal kalau cukup ayat pertama itu sudah disebutkan ya manusia masuk, ya hewan masuk, tumbuhan masuk, ya seluruh makhluk masuk. Namun kenapa disebutkan di ayat yang kedua lebih khusus? Agar kita ingat, ini tujuan. Karena yang dituju adalah manusia sebagai hamba mukallaf. Ya, hamba mukallaf itu adalah hamba yang ya dibebankan syariat, yang terkena pahala dan dosa, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, yang kelak akan dikembalikan kepada Allah, tempatnya apakah surga atau neraka. Jadi dipertegas dengan penciptaan manusia, karena manusia inilah arah tujuan dari pembicaraan Al-Quran. Yang diperintah itu siapa? Hewan? Bukan. Yang diperintah untuk taat kepada Allah, tumbuhan? Bukan. Jadi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu manusia dan jin masuk di situ. Ya, kemudian alaq tadi ya. Jadi ayat yang kedua ini kenapa dikhususkan manusia? Karena itulah khitab, arah pembicaraan ayat itu untuk mengingatkan manusia. Ya, alladzi khalaqal insana atau khalaqal insana min 'alaq, dialah Allah yang menciptakan manusia dari alaq. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di
rahimahullah, "Falladzi khalaqal insan wa'tana bitadbirihi la budda an yudabbirahu bil amri wan nahyi." Dialah Allah yang menciptakan, maka harus setelah menciptakan itu harus juga memerintah dan melarang. Enggak mungkin Allah menciptakan kemudian dibiarkan, dijarno bahasa kita, enggak diperintah, enggak dilarang, wis lahir wis sakarepmu, begitu? Ya tidak. Ya di surat Al-Qiyamah ya ayahsabul insanu ay yutroka sudah. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja, la yu'mar wa la yunha? Ya tidak. Ya seperti yang sudah lewat di surat Al-A'la. Nih kalau masih ingat, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang menciptakan dan menyempurnakan, kemudian yang menentukan kadar dan memberikan hidayah. Berarti di sini Allah memberikan perintah, larangan, ini petunjuk, ini kesesatan. Ya silahkan pilih. Ya ada perintah, ada larangan. Buktinya apa? Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab, ya menjelaskan halal dan haram. Ada syariat, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah, lawannya semuanya. Jadi ini bukti bahwasanya Allah menciptakan, kemudian memberi petunjuk, ya, dan juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ya setelah perintah membaca, maka di situ diingatkan bahwasanya manusia itu diciptakan dari darah, segumpal darah. Ingat, bukan diciptakan kemudian dibiarkan, ada perintah dan ada larangan. Ya, kemudian diingatkan lagi ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah lagi, ya, dan Rabbmu itu sangat-sangat mulia, maha agung, ya, maha tinggi. Katsirus sifat wa wasi'uha, yang sangat memiliki sifat-sifat yang banyak, yang sempurna, ya, sangat mulia, ya, sangat berbuat baik. Kebaikan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, coba kita lihat saat ini, kita sampai detik ini, kira-kira berapa nikmat yang sudah kita dapat? Ya banyak, gak mampu sudah kita. Ya belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya nikmat bisa hadir di majelis taklim, ya nikmat bisa ngaji, nikmat bisa beribadah. Itu nikmat-nikmat yang sangat banyak. Makanya Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ya, Tuhanmu itulah yang sangat-sangat maha pemurah, maha pengasih, ya, maha mulia, ya, yang selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya, ya, yang ini harus kita muliakan, kita agungkan, dan ya tentunya diarahkan ke tauhidullah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat keempat, ya, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia itu dengan qalam. Dengan qalam artinya pena. Apa yang diajarkan? Nah, seperti yang sedang menulis, ya, dengan kolam ini kita bisa, ya, menulis, membaca, menyimpan. Bayangkan kalau manusia tidak diajarkan menulis, kira-kira ilmu ini ada? Ya hilang. Ada mungkin di dada-dada manusia, namun nggak semua manusia bisa menghafal. Tidak semua manusia bisa menyimpan semuanya itu, meskipun di antara hamba-hamba Allah ada yang diberikan yaitu kelebihan untuk bisa menghafal. Ya, nah, bayangkan kalau kita tidak bisa membaca, menulis, sehingga ilmu ini akan, ya, tidak terjaga. Ini alhamdulillah kitab-kitab terjaga dengan tulisan, hutang-hutang tercatat sehingga ya nggak dilupakan. Oh ya, panjenengan punya hutang, mana catatannya ini, materai. Coba kalau nggak ngerti catatan, hak-hak nggak bisa ditunaikan. Hak-hak nggak bisa, atau kewajiban nggak bisa dikerjakan, hak-hak nggak bisa diberikan. Ya, makanya dengan catatan ini adalah nikmat yang besar juga. Sekarang lebih canggih lagi dengan WA, dengan tulisan, ya, dengan laptop, komputer,
ya internet, semuanya itu tulisan awalnya. Awalnya dari pena, berkembang, ya jadi tulisan, diketik, nah jadilah yang bisa kita baca dengan segala macam bentuk bahasa, segala macam jenis bahasa. Ini adalah nikmat. Allamal insana, yaitu alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia itu sesuatu yang sebelumnya tidak mengetahui. Ini seperti kita mungkin dahulu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa menghafal, nggak ngerti apa-apa, sekolah, belajar, akhirnya tahu. Ini adalah nikmat. Jadi allamal insana ma lam ya'lam fa innahu ta'ala akhraja min batni ummihi la ya'lamu syai'a. Kita semuanya itu pada asalnya ya lahir tidak mengetahui apapun. Ini bisa dicatat di surat An-Nahl ayat 78. Tambahannya nggih. Bahwasanya manusia itu lahir tanpa mengetahui apa-apa. Apakah lahir langsung bisa nulis bahasa Arab? Langsung hafal juz 30? Ya tidak mungkin. Langsung bisa baca? Ya boro-boro baca. Nangis semuanya terus. Makanya kita diingatkan asal muasal kita lahir itu enggak tahu apa-apa sama sekali. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, enggak mengetahui apapun sedikit pun, enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian pendengaran, sudah mulai bisa mendengar. Al-absar, sudah mulai bisa melihat. Bayi, ya mungkin panjenengan yang punya anak, punya cucu, ya insya Allah paham ya. Bayi awalnya melihat atau mendengar? Ya, mendengar ya. Kemudian sudah mulai beberapa hari bisa melihat, bisa tikudang, bisa tertawa. Ya, bisa tertawa, ya. Bisa senyum ya. Kemudian baru al-afidah, Allah memberikan sumber-sumber ilmu masuknya melalui pendengaran, kemudian penglihatan, dan kemudian afidah, yaitu hati dan pikiran. Ya, kalau anak-anak mungkin yang aktif pertama kali pendengaran, kemudian penglihatan. Apakah anak bisa diajak mikir? Nggak bisa. Kita sedih, ya anak-anak ayo sedih juga. Ya mungkin ada insting. Ya misalnya kalau ibu nangis, mungkin karena berantem ya. Kemudian anak ikut nangis, insting naluri. Ya tapi mereka nggak tahu kenapa nangis. Ya ikut nangis. Ya berarti afidah, hati dan akal belum, baru mulai beranjak tumbuh dewasa, ini sudah mulai. Nah mulai saat inilah diuji lagi. Seperti yang tadi kita sebutkan di surat Yasin ayat 77 tadi nih. Awalam yaro al-insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia enggak melihat kami menciptakan manusia itu awalnya nutfah, setetes mani yang hina, tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Sombongnya bukan main. Lupa kalau dulu lahir itu enggak bisa apa-apa. Ya enggak bisa ngerjakan proyek, ya enggak bisa apa ya, enggak bisa cari uang, ya enggak bisanya cuma nangis saja. Ya, namun ketika sudah dewasa, akalnya sempurna, penglihatannya sempurna, ya, pikirannya dia memiliki kecerdasan, mulailah dia sombong, menentang Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya, jadi la'allakum tashkurun. Jadi di surat An-Nahl ayat 78 Allah mengajarkan yang disitu disebutkan ya, awalnya manusia tidak mengetahui apapun, kemudian diciptakanlah, disempurnakanlah penglihatannya, pendengarannya, hati dan pikirannya. Ya, sehingga tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, kembali ke ayat tadi, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kita dari ya sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sehingga di sini pula ya Allah mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Ya, mengajarkan hikmah, sunnah, mengajarkan itu dengan pena, ya dengan tulisan, dengan bacaan dibaca. Mengajarkan ilmu terjaga dengan pena-pena, ada kitab-kitab, hak-hak semuanya bisa tercatat, ya sehingga seolah-olah ya ini adalah pengganti dari ilmu yang dahulu disampaikan secara talaki. Kalau sekarang bisa kita baca kitab, belajar dari mana kitab kita baca,
Ya, ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, ya. Yang kalau kita mau membalas ya nikmat Allah, kira-kira mau ganti pakai apa kita? Ya, misalnya kita sudah dapat nikmat buahnya, ayo ganti. Mau ganti pakai apa kita? Uang? Gak bisa. Pakai ibadah kita cuman sedikit. Mau ganti pakai apa? Itulah kemurahan Allah. Ngapunten nih, kalau misalnya Allah hitung-hitungan misalnya, ya enggak. Tapi Allah tidak hitung-hitungan. Maksudnya Allah pemurah, memberikan pemberian yang itu semuanya amat sangat ringan di sisi Allah, amat sangat mudah. Dan Allah sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Al-Mannan. Allah dialah yang sangat memberi. Ya, Allah yang maha pemurah, pemberian yang sangat banyak yang tidak akan pernah habis. Pemberian Allah meskipun diberikan kepada seluruh makhluk, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya minta satu persatu, itu tidak akan pernah berkurang kemuliaan Allah sedikit pun. Ya. Oke. Jadi di sini betapa banyaknya nikmat Allah. Namun diingatkan ayat setelah itu kalla. Nah, ini hati-hati nggih. Di ayat ke-6 ini kalla biasanya diartikan apa nggih? Tidak sekali-sekali. Namun dalam ayat Al-Quran, kalla itu maknanya ada dua kurang lebih. Ada yang artinya mencegah, jangan seperti itu, mbok jangan seperti itu, jangan, gak usah diikuti. Tapi ada yang maknanya kalla itu artinya hakon. Artinya apa? Penegasan, benar-benar. Ya, seperti di surat Abasa yang pernah kita lewati. Kalla, apa lanjutannya ini? Kalla, ya di surat Abasa, innaha tadhkirah. Ya, sungguhnya itu adalah peringatan. Itu bukan artinya jangan sekali-sekali. Tapi kalau di surat Al-Fajr, ya di situ disebutkan setelah wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Terus kalla. Ya, maksudnya di situ artinya benar-benar atau bukan. Ya, artinya ada yang bukan mencegah, ada yang artinya benar-benar. Ya, atau seperti di surat Al-Haakumut Takatsur. Al-Haakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, di situ artinya ya benar-benar kalian nanti akan mengetahui apa hakikat kehidupan. Ya, bahasanya hidup itu bukan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak bangga-banggaan jabatan, harta, bukan. Kalau akan mengetahui. Atau juga diartikan ini peringatan, jangan seperti itu yang melalaikan dari ibadah. Nah, sekali lagi ayat yang ke-6 ini maknanya haqqon. Benar-benar manusia itu innal insana layat. Ini diingatkan. Benar-benar manusia itu sifatnya melampaui batas. Ya, kalau kita lihat terjemahannya, manusia itu ketahuilah benar-benar manusia itu melampaui batas. Ya, melampaui batasan yang Allah sudah tentukan. Dengan kebodohannya, dengan kezalimannya, ya ketika dia sudah merasa kaya, merasa punya, akhirnya dia ya merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya ayatnya setelahnya ayat 7, ar-ra'ahus tagna. Istagna itu artinya merasa nggak butuh kepada Allah. Oh, saya sudah kaya, saya sudah pintar, akal saya ini ya, kalau mau menghafal ini bisa, menghafal nama-nama ini bisa, mau bikin proyek bisa, datangkan apa misalnya bantuan-bantuan bisa. Ya, tapi dia lupa bahwasanya itu adalah melampaui batas. Ya, ayat ini menceritakan siapa nih? Siapa yang dimaksud? Ya, Abu Jahal. Ya, ayat ini turun pelajaran bagaimana sikap Abu Jahal yang sangat benci kepada Nabi SAW, sombong. Dia merasa kaya, nggak butuh kepada Allah. Dia ngelarang-larang Nabi apa? Ara'aital ladzi yanha, di ayat ke-8, ayat ke-9.
Ya, kita ulangi lagi nggih. Jadi ayat ini membicarakan tentang Abu Jahal yang merasa sombong, melampaui batas, ngelarang-larang Nabi sholat. Padahal dia lupa. Nah, diingatkan ar-ra'ahu staghna, ketika dia merasa enggak butuh kepada Allah. Ya, dia mulai inna ila rabbika ruj'a, padahal dia lupa semuanya itu akan ruj'a. Ruj'a artinya kembali. Inna ila rabbika ruj'a, manusia itu akan ruj'a, kembali kepada Allah. Ya, namun dia melampaui batas. Ya, akhirnya dia ara'aital ladzi yanha. Dia melarang Nabi abdan idza shalla, melarang Nabi ketika salat. Siapa ini? Abu Jahal. Abu Jahal dengan kesombongannya, keingkarannya, kekafirannya, kekufurannya melarang Nabi salat. Jadi kembali ke ayat tadi, ayat ke-6, manusia itu ada sifat-sifat yang harus kita jauhi, yaitu sukanya melampaui batas. Sudah diingatkan ini nggak boleh, siktalah. Ya, sudah diingatkan ini haram, alah. Ya, waktunya sholat, siktalah. Ya, nanti aja. Atau melampaui batas, ini halal haram nggak peduli. Ya, ini tauhid, ini syirik, ya nggak peduli. Ya, ini sunnah, ini bid'ah, nggak peduli. Ya, ini kebodohan, ini ilmu, ya nggak peduli. Sehingga tujuannya apa? Lari dari petunjuk. Ini ada petunjuk, ini ada hidayah, dia lari. Ya, kenapa? Merasa nggak butuh kepada hidayah Allah. Dia lupa bahasanya inna ila rabbika ar-ruj'a. Nah, ini berarti iman kepada apa nih? Hari akhir. Dan ini bukti bahwasanya ayat-ayat yang seperti ini kebanyakan itu adalah ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah. Ya, Makkiyah, mengingatkan kita akhirat, ada yaumul hisab, ada tempat kembali dan seterusnya. Ya, lihat manusia yang seperti ini sebagai pelajaran, gak takut akhirat, ya, gak takut bahwasanya, atau gak khawatir bagaimana nasibnya kelak yaumul qiyamah, gak peduli sudah. Wong saya sudah kaya, punya anak buah banyak, ya, dan sebagainya. Ya, gak butuh hidayah, bahkan ngelarang-larang orang berbuat baik, yaitu yang disebutkan di situ ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, melarang seorang hamba yang sedang sholat ketika sholat. Siapa yang dilarang? Abu Jahal melarang siapa? Rasulullah SAW. Jadi abdan yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini lanjutannya nih, ayat ke-9 sampai 19. Nih, jadi tahukah engkau orang yang melarang hamba Allah ketika sholat? Siapa ini? Abu Jahal. Padahal yang dilarang ini ara'aita in kana 'alal huda, apakah engkau tidak melihat yang dilarang ini bahwasanya yang dilarang ini di atas petunjuk? Karena yang dilarang Nabi, ya, Nabi di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas al-haq, di atas amal soleh. Sedangkan yang melarang di atas kejahilan, kezaliman, sewenang-wenang, melampaui batas. Itulah orang kalau lupa. Pernah ini terjadi ya? Biasanya yang larang-larang itu, ya, yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas, karena merasa punya power, ya, merasa punya kebijakan, ya, dia lupa. Akhirnya ngelarang-larang orang berbuat baik. Ini persis seperti Abu Jahal ini. Ya, makanya ayat ini khusus Abu Jahal. Namun apakah ini berhenti kepada Abu Jahal saja? Tidak. Semua yang mirip dan ngikuti Abu Jahal ya kena larangan ini, kena ayat ini. Ya, jadi lihatlah orang yang dilarang al-huda, Nabi itu di atas petunjuk. Bahkan Nabi itu amara bittaqwa, Nabi selalu memerintahkan kepada takwa. Jadi nggak boleh orang yang merasa berwenang, merasa punya jabatan, ngelarang-larang orang berbuat baik. Seharusnya dilarang itu yang berbuat buruk. Ya, ini persis seperti Abu Jahal nanti. Ya, jadi kebaikan seperti apa? Padahal Nabi sholat itu afdalul a'mal. Sholat itu adalah ibadah, amal sholat yang paling baik. Nabi memerintahkan kebaikan, memberi petunjuk, memberi hidayah. Kok dilarang-larang? Ya, makanya ini adalah sifat menentang, sifat memusuhi Allah. Ya, larangan yang enggak tepat. Larangan itu amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan dibalik. Al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Ini kebalik ini Abu Jahal ya. Makanya ini pelajaran buat kita semuanya.
Jadi jangan melarang-larang orang yang berbuat baik, menyeru kepada takwa, menyeru kepada hidayah. Yang dilarang itu yang berbuat buruk. Ya, jadi kita lanjutkan nih. Au amara bittaqwa, Nabi itu selalu memerintahkan kepada takwa. Kemudian lihat lagi ayat yang ke-13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lihatlah orang yang menentang tadi, yang melarang tadi, bagaimana sifatnya? Kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba artinya mendustakan, wa tawalla artinya apa? Lari, menjauh dari kebenaran, dari hidayah. Gak takut kepada Allah, gak takut azabnya. Itulah siapa? Abu Jahal di ayat ini. Ya, adapun di implementasinya ya, perwujudannya, amaliyah prakteknya saat ini ya banyak, bukan hanya Abu Jahal saja. Ya, banyak orang yang menentang ini biasanya dia sombong, merasa punya, merasa lebih, dia mendustakan dan dia gak mau dapat petunjuk. Dia kabur, lari dari hidayah. Ya, kemudian diingatkan lagi, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah tidak mengetahui, gak sadar bahwasanya Allah itu yara, melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Bahkan di batin saja Allah mengetahuinya. Ya, berarti benar-benar penglihatan Allah itu menembus segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai', tidak tersembunyi oleh sesuatu apapun. Ya, makanya harus takut. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui, enggak sadar bahwasanya Allah itu melihat segala perbuatannya. Perbuatan siapa tadi? Abu Jahal. Ya, dan juga orang-orang yang mengikuti perbuatannya. Ya, jadi alam ya'lam bi annallaha yara, baru kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nah, ini ketemu kalla lagi. Ini kalla yang artinya benar-benar atau artinya jangan? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Artinya apa? Benar-benar kalau enggak berhenti orang ini, Abu Jahal ini ngelarang-larang Nabi, mencegah dari perbuatan baik, lanasfa'am bin nasiyah. Lanasfa'am itu artinya Allah akan tarik nasiyah. Nasiyah ini apa ini? Ubun-ubunnya, kepalanya ditarik. Ya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun kepala yang kadzibah, khati'ah, yang suka mendustakan dan berbuat salah. Jadi lanasfa'am itu artinya Allah tarik dengan kasar ya. Ya, bukan lemah lembut, tapi benar-benar Allah tarik dengan keras. Ini bentuk azab ya. Ya, lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itulah kepala ubun-ubun yang isinya itu ya mendustakan, menolak kebenaran, ya berbuat sewenang-wenang, zalim dan seterusnya. Ya, kemudian ditantang, fal yad'u nadiyah. Ya, Abu Jahal ini ditantang, panggillah Nadia. Apa itu Nadia? Teman-temannya, ya teman majelisnya, ya teman-teman kumpulnya, anak buahnya, sekitarnya. Ayo panggil semuanya. Kan dia tadi apa? Merasa lebih, punya banyak anak buah, punya banyak ajudan, punya banyak pasukan. Ayo panggil. Ya, fal yad'u nadiyah. Maka balasannya apa Allah? Sanad'u zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah. Siapa itu zabaniyah? Khazanatu jahannam, penjaga neraka. Siapa malaikatnya? Ya tidak disebutkan di sini. Ya, maka silakan bisa melihat kira-kira siapa yang menang ya. Ya, manusia yang lemah seperti itu pun akhirat apa mungkin arisan? Arisan. Manggil anak buahnya di akhirat. Di dunia dia punya banyak pasukan, punya banyak prajurit, punya banyak menteri misalnya, punya banyak, pokoknya teman setianya banyak. Nanti di akhirat bisa dipanggil? Ya kalla. Ya kalla ini artinya ya enggak, sekali-sekali enggak mungkin, mustahil. Karena semuanya itu ya semuanya nanti enggak ada yang bisa la nasir wala waliyun wala nasir, enggak ada pelindung dan enggak ada penolong kecuali Allah Ta'ala. Mau nyeru siapa? Mau manggil siapa? Ya, ini tantangan sesuatu yang mustahil. Allah cukup ya dengan penjaga neraka saja sudah selesai. Maka lihatlah, fal yandur ayul fariqaini aqwa wa aqdar. Maka lihatlah mana yang lebih kuat dan lebih mampu. Ya tentu malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat yang enggak kenal rasa kasihan. Ya, yang enggak kenal rasa
kasihan, mau minta istirahat, mbok saya dikasih kesempatan nafas saja, jangan diazab terus, mungkin? Ya, jadi ada ayat ya, mungkin ini tidak hadir ayatnya, tidak lupa atau tidak tahu, yaitu tidak ada istirahat dalam neraka, sejenak saja tidak ada. Ya, kita coba cari ayatnya ini. Nanti kita lanjutkan dulu. Bahwasanya dengan dipanggil, ditantang, panggil mana dahulu teman-temanmu, ya, prajuritmu, anak buahmu, menteri-menterimu, ya, semuanya, ajudan-ajudanmu, panggil semuanya. Sanada'u zabaniyah, kami, kata Allah, akan memanggil malaikat penjaga neraka. Ya, sudah terlihat mana yang lebih keras, mana yang lebih bengis, mana yang lebih yaitu mengalahkan, ya tentu Allah Ta'ala dan malaikatnya. Ya, makanya dikatakan setelah itu kalla. Nah, ini baru kalla. Kalla yang ini maksudnya adalah jangan, ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti. Nah, baru ini artinya jangan. Kalau yang tadi dua kalla artinya benar-benar. Kalla innal insana layatgha. Ya, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nas. Ya, benar-benar kalau orang ini enggak berhenti dari ngelarang-larang, akan kami tarik keras ubun-ubunnya, ya, kami siksa. Ya, na'udzubillah. Ya, akhirnya la tuti'hu, jangan ikuti. Jangan ikuti larangan perintahnya, karena itu bertentangan. Ya. Namun tetaplah wasjud waqtarib. Tetaplah sujud kepada Allah, waqtarib, mendekatlah. Ya, tetap Nabi beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat beberapa riwayat, Nabi pernah ketika sujud di depan Ka'bah dilempari apa nggih? Kotoran, ya, isi perut onta. Nggak ada yang ngangkat, Nabi terus saya sujud sampai datang siapa nggih? Ya, Fatimah. Ya, sampai datang Fatimah mengangkat itu. Betapa sabarnya Nabi. Ya, apakah Nabi memerintahkan ayo balas dendam atau ini, ya. Jadi sabarnya Nabi SAW. Beliau Nabi loh, ya, orang paling mulia, makhluk paling mulia, paling bertakwa, paling dekat dengan Allah, dilempar sampai berdarah, dilempar kotoran, ya, isi perut itu, ya, namun Nabi sabar. Ya, bahkan tetap kalau di kisah hijrah beliau ke Taif, tetap beliau sudah ditawari, ini ada dua gunung, kalau engkau berkenan malaikat, kami akan timpakan gunung itu kepada penduduk itu. Namun Nabi tidak. Nabi mendoakan semoga kelak, ya, anak cucu turunan mereka ada yang menyembah Allah Ta'ala, dan bukti doa diijabahi oleh Nabi SAW. Jadi sebagai kesimpulan, ayat ini turun kepada Abu Jahal ketika ayat itu terjadi. Namun ini berlaku sampai hari kiamat kepada siapa? Ya, orang-orang yang perbuatannya niru seperti Abu Jahal, yang mengikuti, baik itu orang kafir dan juga orang kafir, orang muslim sekalipun sama. Hanya kadar azabnya mungkin yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Insyaallah masih kuat nggih? Masih kuat? Ya. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Nih, yang pertama yang tadi kita sebutkan Iqra, ya, ini seruan untuk belajar. Ya, belajar membaca, menulis. Ini bukti bahwasanya Islam itu memberantas kebodohan. Jadi Islam Muslim itu harus pintar, ya. Maksudnya harus bisa baca, bisa nulis. Karena di zaman kita ya harus bisa baca, nulis agar dapat hidayah, biar dapat ilmu. Kalau kita tidak datang di majelis ilmu, ya baca, nulis. Ya alhamdulillah, ya. Ya, dengan hal ini kita bisa selamat dari atau keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah. Ya, makanya kita yang punya media sosial, namun ini hanya sekedarnya, ya, lawanlah media-media itu dengan kiriman-kiriman yang baik, ya, posting-posting yang baik. Karena meskipun kita posting baik, tetap postingan yang buruk itu pasti sering mengalahkan. Kalau kita buka media sosial, iklan-iklan mesti muncul yang nggak ingin kita tonton, muncul dengan sendirinya. Ya, meskipun di situ harus diiringi. Jadi intinya di sini Islam memberantas kebodohan,
Salah satunya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kemudian di sini seorang muslim memulai setiap perbuatannya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Ya. Ada hadis yang dipersisikan kesohihannya oleh para ulama, namun mereka sepakat untuk mengamalkannya, yaitu kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang dimulai dengan bismillah, maka perkaranya itu tertolak. Ya, maksudnya apa? Hilang keberkahannya. Makanya banyak tulisan-tulisan diawali dengan bismillah. Salah satunya Al-Qur'an mengawali surat dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Enggak ada bismillahnya. Antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Ya, khusus itu saja. Karena dua ayat itu mirip-mirip, ya. Ya, namun disitulah dijelaskan oleh para ulama tidak ada bismillahnya. Ya, jadi awalilah segala sesuatu dengan bismillah, ya. Tentunya dengan minta barokah agar dimudahkan. Juga makna bis ya. Bi itu artinya isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong biar dimudahkan. Jadi bukan sekedar bismillah, tapi niatkan dalam hati bismillah, semoga dimudahkan, semoga lancar, semoga urusannya baik, berakhir dengan baik. Itu makna bismillah. Makanya setiap, ya, kalau kita hampir melihat segala perintah perbuatan pasti ada bismillah. Sebelum makan bismillah, ya, sebelum masuk kamar mandi bismillah, masuk masjid bismillah, semuanya bismillah. Nih. Jadi itu bentuk minta barokah, minta pertolongan, dan juga menyiapkan diri agar kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Terutama penciptaan manusia. Kalau kita lihat susunan bentuk tubuh manusia, mungkin ada yang dari kedokteran, ya. Ya, bagaimana semuanya itu bergerak secara ya otomatis. Ya, dalam tubuh kita ini, ya, jantung, hati, liver, usus, ya, kemudian darah, oksigen yang di dalam, ya, persendian tulang-tulang ini sudah subhanallah. Ya, afala ta'qilun, afala tubsirun. Ya, apakah enggak mau memikirkan? Ya, jadi nikmat Allah yang sangat banyak, makanya diajak bicara. Ya, setelah Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Ya, setelah menciptakan semuanya, ditekankan lagi penciptaan manusia. Karena inilah ayat yang dituju, yaitu mukallaf. Ya, kemudian nikmat Allah tadi sudah kita sebutkan. Allah mengajarkan manusia qalam, tulisan, bacaan. Ya, dengan ini ilmu terjaga, hak-hak terpenuhi. Ya, ilmu tersimpan, tinggal kita membaca. Kemudian juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang banyak ini jangan sampai kita melampaui batas sehingga kufur, bermaksiat, merasa dirinya lebih kaya dengan apa? Dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan ya jabatannya dan seterusnya. Makanya diingatkan, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu sifatnya adalah yatgha, tughyan, taghut. Nah itu. Tughyan, taghut, tagha itu artinya sama, melampaui batas. Ya, kapan ini dimulai? Kalau dia sudah mulai ar-ra'ahus taghna. Kalau sudah mulai merasa enggak butuh sama Allah, inilah tanda-tanda. Salat ya sudah mulai terlambat. Kenapa terlambat? Isi nanggung proyek atau nanggung ini. Ya, sudah mulai telat. Ini sudah mulai enggak butuh sama Allah ini. Bagaimana kalau Allah cabut ketika itu? Na'udzubillah. Ya, jadi sudah mulai enggak butuh kepada Allah, sudah mulai lalai zikir, lalai majelis taklim, lalai baca Quran, ya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, inilah mulai dia melampaui batas. Ya, sudah mulai lupa. Makanya keadaan kita saat ini dengan rezeki yang mungkin berbeda-beda, apakah itu yang terbaik? Nggih, terbaik? Apakah perlu kita melihat si fulan lebih kaya dari saya? Ya, apa yang Allah berikan saat ini dengan kondisi yang saat ini, itulah yang terbaik. Ya, karena Allah sudah, kita ingat tadi, qaddara fahada. Allah sudah menentukan. Kalau Allah sudah menentukan, pasti adil seadil-adilnya. Jadi enggak perlu dangak, ya.
Ya, nggak perlu melihat orang yang lebih tinggi dari kita dalam urusan dunia. Ya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah. Jangan lihat orang yang di atas urusan dunia. Jadi bisa jadi Allah kalau Allah memberikan lebih, bisa jadi dia melampaui batas. Ya, kita bersyukur. Ya, kita sebenarnya tahu kalau kita gajinya tiba-tiba naik 10 kali lipat, apa yang kita beli? Ya sudah mulai mikir ini itu ya. Ya, makanya kan kondisi kita saat ini itulah yang patut kita syukuri, pasti yang terbaik. Ya, jadi gunakanlah semuanya itu untuk taat kepada Allah, ya. Jangan kebalik. Yang tadi kita sebutkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, jangan dibalik. Al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, ya kebalik. Ya, makanya inilah ujiannya. Banyak harta, tingginya kekuasaan, ya, tingginya jabatan, ini akan menjadi ujian, terutama harta. Ya, harta itu fitnah dari segala sisi. Oke, kalau kita sudah mulai sibuk harta, kira-kira mulai lupa ibadah. Pas sudah dapat harta, ya, awalnya nyari harta ini, sibuk sampai lupa sholat, terlambat dan sebagainya, lupa ngaji. Ini sudah mulai menyibukkan. Pas sudah dapat misalnya, sudah dapat, apakah oh ya saya tak sholat, sudah dapat banyak ini, kira-kira bingung mau ya, karena dia lupa dari Allah Ta'ala sehingga lupa zakat, lupa sedekah. Akhirnya apa? Terus mengumpulkan numpuk-numpuk harta sampai banyak. Ya, kemudian sampai banyak dia salurkan bukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Akhirnya untuk yang haram. Akhirnya bingung, ini uang banyak buat apa ya? Buat jalan-jalan. Ya, buat jalan-jalan, buat beli ini, beli itu, atau bahkan untuk dilampiaskan ke hal-hal yang haram. Padahal semuanya itu akan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan. Ya, jadi harta itu awalnya menyibukkan, kalau sudah dapat melalaikan, ya kalau akhirnya sudah dapat tambah banyak malah menggelincirkan, malah mencelakakan. Kecuali orang-orang yang bertakwa tentunya ya. Illa ma rahima rabbuh. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil ya, bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini wajib bagi setiap muslim. Ya, karena ini bagian dari yang digambarkan Safinatun Najah, yaitu kapal keselamatan. Kapal kita ini semuanya dalam kapal. Kalau ada orang melakukan keburukan kita biarkan, lama-lama yang tenggelam ya semuanya. Ya, maka harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sesuai dengan tahapannya, sebagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia mampu melihat kemungkaran, mencegahnya, maka dengan tangan. Kalau enggak mampu bilisani, dengan lisannya, nasihat pelan-pelan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau enggak mampu juga bil qalbi wa dzalika adhaful iman. Dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Minimal enggak ikut-ikut sudah. Enggak mampu nasihati, udah enggak usah ikut, udah diam aja, tapi doakan semoga dapat hidayah. Kemudian juga iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau iman dan takwa itu benar-benar menancap pada hati seseorang, ini akan mengarahkan kepada ya hal-hal yang baik. Dia bisa menahan dari hal yang mungkar. Makanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau salatnya benar. Tapi si fulan salat si nyolongan misalnya, ya si korupsi juga, ya masih suka berbuat zalim. Nah, ini berarti salatnya harus diperbaiki. Tapi jangan kebalik nih. Sudah salat si berbuat jahat, berbuat zalim, mendingan enggak usah salat sekalian. Ya. Ya, atau istilahnya itu si fulana ya, jilbaban tapi mulutnya itu pewodes sih, bukan main. Level 10 ya. Mendingan gak usah jilbaban aja. Ya. Itu maksudnya apa? Itu masih lebih baik. Bayangkan kalau nggak pakai jilbab malah tambah parah ya. Bayangkan kalau nggak sholat. Kalau sholat itu masih terhalang. Maksudnya subuh dia berhenti, zuhur dia berhenti ya, asar dia berhenti, maghrib berhenti. Kalau nggak sholat malah tambah terus-terusan.
Ya, tambah los. Ya, maksudnya itu ya masih lumayan lah, meskipun harus benar-benar. Karena iman, takwa yang benar itu akan bisa menggerakkan. Ini dalam pembahasan tazkiyatun nafs. Ya, kalau hati baik, semuanya akan ikut baik. Kalau hatinya buruk, semuanya juga akan ikut buruk. Jadi dimulai dari at-taqwa huna, kata Nabi. Takwa itu di dalam hati. Kalau ini sudah bersih, beres, tangan ikut, penglihatan ikut, ya, kaki, tangan ikut, pendengaran, penglihatan ikut, semuanya ikut. Ya, namun kalau hatinya memang sudah buruk, lihat Abu Jahal tadi. Kenapa dia ngelarang-ngelarang semenang-menang? Memang hatinya sudah, ya, sudah ingkar, sudah buruk. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah manusia itu enggak melihat, enggak sadar Allah itu selalu mengawasi hamba-hambanya, muraqabatullah. Ya. Kemudian juga peringatan bagi Abu Jahal dan orang-orang yang mengikutinya, jangan sekali-sekali mengganggu Nabi. Ya, jangan sekali-sekali menghina Nabi, melecehkan Nabi. Allah akan balas, ya, sesegera mungkin. Ya, saat ini mungkin kita dapati, ya, orang-orang melecehkan Nabi dengan gambar, dengan mengatakan ini itu. Ya, Allah akan balas dengan segera. Ya, makanya jangan ikuti orang-orang ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi jangan ikuti orang-orang seperti ini. Tetaplah sujud kepada Allah, mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dengan taat, ya, dan seterusnya. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran. Pelajaran lain di sini ada sujud apa, ya? Wasjud waqtarib. Ada tanda apa itu? Ya, sujud tilawah. Kalau kita sedang sholat berjamaah, pas imamnya baca ini kemudian kok sujud, ya, kita ikuti sujud. Kalau bukan sujud, makmumnya sujud sendiri, ya nggak usah, ya, karena kita dalam jamaah ngikuti imam. Kalau pas sholat sendiri, kalau mau sujud, ini hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya. Kalau pas di luar sholat, sujud boleh, ya, jadi sunahkan. Bahkan dalam riwayat, ini yang membuat syaitan itu menangis. Ya, kenapa? Syaitan, iblis disuruh sujud nggak mau. Sedangkan manusia dengar ayat wasjud waqtarib langsung sujud. Syaitan menangis. Ya. Nah, ini mau sujud kita nih. Ya, monggo nanti bisa diamalkan di rumah nih. Wasjud waqtarib itu ada sujud tilawah. Ya, bacanya sudah hafal nih bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu bihauli wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Monggo nanti dicari nggih. Bacaan doa sujud tilawah bukan subhanarabbil a'la, bukan nggih. Ada bacaan tersendiri. Monggo. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Nggih, semoga bermanfaat ya. Kita mohon kepada Allah kelapangan hati, lapang dada untuk bisa menerima kebenaran, mengikutinya dan mengamalkannya dan istiqomah di atasnya hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita mohon Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.